bacaan sosok tersebut dari film, ya, studi biografi, tapi studi tetap kita melakukan studi film, pembacaan film sebagaimana seharusnya, ya. Nah, ini memang saya buat sepanjang apa yang bisa saya ketahui ya mengenai film authorship adalah sebuah pendekatan dalam kajian perfilman yang mengaitkan analisis ya terhadap satu atau lebih film ya dengan sutradaranya, ya. Jadi authorship ya, author atau author dalam bahasa Prancisnya itu memang merujuk kepada sutradara, ya. Jadi inilah sosok yang menjadi fokus ya selama ini dalam kajian dalam pendekatan film authorship yang akan menjadi sentral dalam sebuah penelitian menggunakan authorship. Nah, ada juga hal yang mesti diketahui bahwa harap dibedakan antara makna author dan director dalam pendekatan ini. Karena siapapun bisa menjadi director atau sutradara, tapi menurut pendekatan ini tidak setiap director itu bisa disebut author. Nah, ini kenapa? Ya, kenapa? Nanti kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang memang dipertanyakan kemudian dalam pendekatan ini ya, karena pendekatan film authorship ini begitu luas ya. Bahkan banyak yang mengatakan mereka bukan sebuah teori ya, tapi lebih merupakan suatu policy atau cara pandang ya, yang menginginkan sutradara itu sama derajatnya dengan penulis atau novelis ya. Jadi ini cerita background terjadi pada awal tahun 50-an dulu ketika para penulis film dari majalah Cahiers du Cinéma itu mencoba mengangkat ya derajat seorang sutradara yang semula hanya banyak dianggap sebagai seorang teknisi menjadi seorang artis atau seniman. Jadi author di sini lebih mengarah pada seorang seniman ya, seorang artis yang juga mempunyai otoritas ya dalam penciptaannya ya. Mohon maaf kalau ada suara yang mengintervensi di sini. Nah, kita kemudian beralih pada beberapa asumsi mengapa dalam studi atau pendekatan film authorship ini sutradara menjadi sentral ya. Pembacaan film-filmnya ya. Dari beberapa hal yang saya baca, sutradara adalah dinyatakan di sini ya, diasumsikan bahwa sutradara adalah pencipta utama, kreator filmnya. Dia tidak hanya menyutradarai filmnya, tapi juga menulis. Ya, jadi sekaligus sebagai penulis skenario dari film yang dia sutradarai. Tapi juga pada banyak kasus sebetulnya ada juga sutradara yang mempunyai peran lebih besar, di mana ia tidak hanya berperan sebagai seorang sutradara, tapi juga menjadi produser, menjadi aktor, menjadi penulis, menjadi sinematografer, editor, dan sebagainya. Menjadi sebuah privilege ya dari seorang sutradara ini ketika ia bisa banyak mendapatkan kesempatan untuk memegang banyak peran ya di dalam filmnya, karena semakin banyak banyak tugas yang ia pegang, maka semakin besar ya bahwa ia bisa mewujudkan visinya sebagai seorang artis ya, dan kemudian mendapat julukan atau label sebagai author director ya oleh para scholar ya. Sutradara film adalah pengambil keputusan terakhir atau tertinggi dalam sebuah proses pembuatan film tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang dimasukkan dalam frame film-filmnya. Jadi dia sangat memegang
kunci ya untuk menentukan apa yang boleh masuk, apa yang boleh di shoot dan apa yang tidak boleh di shoot, apa yang boleh dimasukkan, dan apa yang tidak boleh dimasukkan dalam film-filmnya. Ini adalah wilayah kewenangan tinggi seorang sutradara. Ya. Dan karena itu semua, maka dalam pandangan film authorship, film adalah medium ekspresi seorang sutradara karena dia adalah seorang artis, ya, medium ekspresi. Ya. Jadi begitu tinggi penghargaan kajian authorship ini kepada seorang sutradara sebagai artis. Nah, mengapa kita mempergunakan film authorship ini? Ya, jadi dalam operasionalnya pendekatan authorship ini menggiring kita untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi kemudian menganalisis secara kritis visi personal seorang sutradara lewat film-filmnya dengan menggunakan studi individu, ya, melalui satu film misalnya, atau perbandingan, ya, antara dua film dengan sutradara lain. Kemudian juga bisa meneliti atau mempergunakan semua film-filmnya, ya, untuk lebih bisa menggambarkan secara jelas bagaimana karakteristik atau visi seorang sutradara, seperti yang saya lakukan dulu di studi saya di S3 itu. Saya menganalisis karya sutradara Teguh Karya. Saya mencoba menganalisis 13 filmnya untuk kemudian saya coba identifikasi apa sih sebetulnya visi personal seorang Teguh Karya ini, ya. Kemudian juga bagaimana berbagai aspek kreatif di balik pembuatan sebuah film itu berkontribusi pada hasil akhirnya, yaitu film. Jadi sembari saya meneliti sutradara, saya juga mengetahui bagaimana kontribusi dari aspek lainnya. Kemudian juga mengapa kita menggunakan authorship ini, karena kita juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh perkembangan media itu sendiri, ya, mediumnya itu sendiri, seperti yang kita saksikan sekarang ini, kepada cara kerja, ya, mempengaruhi bagaimana sutradara ini bekerja untuk mewujudkan film-filmnya tersebut. Mungkin banyak sudah tersebar di internet bagaimana seorang sutradara ternama di Amerika Serikat yang bernama Martin Scorsese mengkritik keras, mengatakan bahwa film-film blockbuster itu bukanlah sebuah sinema lagi. Saya kira ini hanya perbedaan cara pandang aja, dan memang kemajuan perangkat digital tidak bisa kita tolak. Tapi itulah salah satu komentar, ya, yang mengingatkan saya kembali pada bagaimana akhirnya sentuhan dari seorang tangan sutradara ini terhadap mediumnya. Nah, seperti jadi pada akhirnya penggunaan film authorship ini dalam sebuah penelitian adalah untuk menganalisis, ya, mengidentifikasi, menganalisis tema dan style, ya, dalam film-film seorang sutradara. Jadi ini adalah sebuah kerja besar, sebuah kerja menyeluruh untuk merekonstruksi kembali apa sebenarnya yang menjadi obsesi, ya, dari seorang sutradara ini. Berikut bagaimana dia menampilkan dunia yang dibangunnya. Ya. Jadi seorang director dikatakan sebagai auteur director jika film-filmnya, menurut kacamata pendekatan ini, menunjukkan sebuah konsistensi dalam tema dan penyajian. Ya, jadi bagaimana benang merah itu bisa menghubungkan dari karya ke karya. Waktu saya mengerjakan tesis saya ini, saya belum sempat melangkah ke film-film televisinya, ya, karena persoalan waktu. Tapi perlu menarik juga untuk dilakukan pendekatan ke arah ke film-film televisinya juga. Jadi seperti tadi worldview, ya, jadi worldview yang memperlihatkan konsistensi, yang semua ini akan memperlihatkan sebuah visi, ya, worldview yang sangat unik, personal, ya, oleh dari sang sutradara ini. Nah, contoh yang mungkin bisa saya berikan adalah bagaimana worldview yang diperlihatkan atau dibangun oleh sutradara Joko Anwar, ya, dalam film-filmnya. Itu kan sangat unik, ya, sangat personal, ya, menurut ala Joko Anwar sendiri. Jadi ini perlu
sangat menarik sekali untuk diteliti ya. Setelah sekian lama beliau membuat film ya. Dan juga authorship juga memungkinkan ya penggabungan aspek-aspek biografis kalau memang itu dilihat sebagai faktor yang krusial dalam bagaimana dia memandang film, bagaimana dia mengekspresikan visinya, maka perlu untuk dilakukan sedikit analisis mengenai personal background dari sang sutradara tersebut. Tapi memang authorship bukanlah sebuah studi biografi pada akhirnya, melainkan tetap studi tentang karakteristik personal view dari seorang sutradara film-filmnya. Dengan kata lain, pendekatan authorship bukanlah studi tentang Joko Anwar atau tentang Ridho Desan, Mila Lesmana dan sebagainya, tapi tentang Joko Anwar dalam tanda kutip, ya, tentang sosok sutradara ini, ya, melalui film-filmnya. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengetahui siapa sebenarnya dia, tapi dari pendekatan kita ke film-filmnya tersebut, maka kita bisa mengungkapkannya secara sinematik ya, bagaimana visi dari sang sutradara yang kita teliti ya. Dengan menggabungkan aspek biografis tadi, maka tidak saja kita bisa melakukan pembacaan tekstual, tapi kita juga bisa mengetahui ya realitas kerja seorang sutradara ketika ia harus berhadapan dengan masalah yang timbul dan bagaimana ia kemudian mengambil keputusan. Jadi inilah salah satu hal yang unik dari author study ini. Nah, sejarah film authorship ini saya akan cepat saja ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini semua bermula dari Prancis yang kita kenal sekarang, seperti yang kita pelajari sekarang. Ya. Jadi ada penulis namanya Alexander Astrup yang menuliskan artikel yang berjudul The Birth of New Avant-Garde, La Camera Stylo. Ini juga menjadi salah satu bibit atau benih-benih dari berkembangnya film authorship ini. Kemudian yang paling sering artikelnya dikutip, yang sering menjadi salah satu bahan bacaan di kelas adalah artikel yang ditulis oleh François Truffaut yang berjudul A Certain Tendency in French Cinema. Ini adalah artikel kunci dari timbulnya pendekatan authorship ini. Ya, saya rasa siapapun yang berniat untuk menggunakan atau belajar mengenai pendekatan ini secara benar, maka perlu untuk sekaligus juga membaca artikel dari beliau, François Truffaut. Ini juga perlu, saya pikir, ya, di avant-garde, walaupun yang sangat kunci adalah ini. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, ya, ini François Truffaut adalah penulis ya dari majalah Cahiers du Cinéma, yang kemudian juga beralih menjadi seorang sutradara, yang film-filmnya adalah representasi dari apa yang dinamakan sebagai sinema gelombang baru di Perancis. Jadi beliau membuat film yang berjudul The 400 Blows, yang juga film pertama yang disebut sebagai film yang menggambarkan dari apa yang disebut sebagai sinema gelombang baru, sinema author, ya. Filmnya sutradara, ya. Jadi merupakan sebuah medium ekspresi dari seorang sutradara. Nah, Truffaut tidak sendiri sebenarnya dalam pemberontakannya dalam tanda kutip terhadap sinema lama Prancis, ya, karena ada juga penulis lainnya, yaitu Alain Resnais yang juga Alain Resnais ya, yang juga nanti kemudian beralih menjadi sutradara dan membuat Hiroshima Mon Amour tahun 1959, dan yang paling terkenal sampai saat ini karena beliau masih ada, yaitu Jean-Luc Godard yang membuat film Breathless, yang juga menjadi salah satu film referensi setiap kali kita belajar mengenai sinema gelombang baru. Dan sinema gelombang baru melahirkan beberapa inovasi yang belum pernah ada dalam sinema Prancis sebelumnya. Ya. Nah, ada satu lagi seorang scholar yang sangat terkenal dalam pendekatan authorship ini adalah Andrew Serres dari orang Amerika ya, yang kemudian dia itu membawa teori ini ke Amerika, daratan Amerika, dan mengadaptasinya di sana. Dia membuat sebuah
artikel juga yang saya rasa patut juga untuk dibaca di sini ya, selain A Tendency in French Cinema tadi. Ya, artikelnya Saris ini berjudul Notes on Auteur Theory. Ya, dia mencoba memberikan satu konstruksi teori ya dalam pendekatan ini. Ya, karena memang tadi semula hanya bersifat pendekatan saja semata ya, tapi series ini mencoba untuk memberikan bangunan yang lebih solid kepada auteur teori karena dia akan menggunakannya dalam analisis terhadap karya dari sutradara film Hollywood yang saat itu bekerja dalam sebuah industri besar yang bernama Hollywood Film Industry. Ya, jadi dia mencoba menganalisis film-film karya sutradara di Hollywood dan kemudian dalam bukunya di American Cinema ini dia membuat kategori ya, kelas atas, menengah, bawah, paling bawah terhadap siapa saja yang perlu atau siapa saja yang patut dianggap sebagai seorang auteur ya. Terbitnya di American Cinema Directors and Direction ini mendapat kritikan keras karena menempatkan sutradara dalam kelas menengah dan bawah. Jadi ada yang prestis, ada yang menengah, ada yang bukan sama sekali perlu dianggap sebagai auteur ya. Jadi ini merupakan ekses ya dari apa ya yang mendapat kritikan ya dari banyak sekali kritikus film dan bahwa kritikan yang berikutnya adalah mereka mengingkari ya kenyataan bahwa pembuatan film adalah proses kerja kolaboratif. Ya. Nah ini kemudian setelah penerbitan buku itu, maka mulailah kajian authorship ini banyak dipakai di akademis yang melahirkan banyak sebutan, banyak kategori apa yang dinamakan sebagai classical, post-classical authors, dan sejalan dengan gerakan sinema ketiga dan berkembangnya industri film di berbagai belahan dunia, maka orang juga kemudian beralih untuk menengok ke wilayah lain termasuk Asia, Afrika, dan Australia. Bagaimana dengan perkembangan film di sana, dan beberapa scholar juga mulai mencoba menggali ya industri film dan siapa tokoh di balik industri film ya yang ada di masing-masing benua atau masing-masing negara tersebut. Termasuk kemudian pada akhirnya ketika kajian film masuk ke Indonesia, masuk ke kurikulum mungkin di kurikulum atau di kurikulum di jurusan lain, maka pendekatan authorship ini mulai mendapatkan sedikit perhatian ya, walaupun mungkin namanya bukan itu, tapi mungkin model yang dia pakai juga mengikuti authorship. Nah ini kritik ya terhadap authorship. Jadi bukannya tidak ada kelemahan dalam pendekatan authorship ini, ada ya. Jadi dinyatakan di sini bahwa sutradara film bukan satu-satunya pihak yang berdiri di balik pembuatan sebuah film ya. Kemudian penyebutan authorship tersebut juga seharusnya dilakukan kepada kru-kru lainnya juga ya. Mereka yang berdiri di balik meja editor, kemudian di kameramen, di scanner, mereka juga berhak untuk mendapatkan sebutan atau semacam label author ya. Jadi mereka sebenarnya juga seniman yang kerjanya itu juga merupakan suatu kerja yang art ya, merupakan kerja art. Jadi perlu juga mendapatkan apresiasi yang sama seperti seorang sutradara. Nah ini pernah dalam sebuah sejarah ada satu polemik ya antara yang ditulis oleh kritikus ternama di Amerika yang bernama Pauline Kael yang berargumen bahwa dalam sebuah film yang bernama Citizen Kane sebenarnya penulis skenario lah yang merupakan kunci dari film itu sendiri, yaitu Herman Mankiewicz ya. Kalau Anda mau menyaksikan bagaimana polemik itu berusaha divisualkan ya, isi atau message dari polemik itu divisualkan, maka ada film Netflix yang bernama Mank di sini memperlihatkan bagaimana perjuangan penulis skenario ini untuk memperoleh pengakuan dalam film Citizen Kane dan dia berhasil mendapatkannya. Jadi ini adalah salah satu
dialamatkan kepada pada author. Artikel author oleh Roland Barthes ini juga membahas ajakan untuk tidak lagi menempatkan author itu sebagai tokoh sentral di balik sebuah karya dan mengembalikan otoritas teks yang sudah berada di ranah publik untuk dibaca secara luas, diinterpretasikan secara luas oleh pembaca. Tapi ternyata bahwa authorship masih tetap ada, ya, dan terus dipakai, ya. Berbagai macam pendekatan dan itu juga kemudian, ya. Mohon izin Pak. Berapa menit lagi? 2 menit lagi Pak ya. Oke, ya. Ya, kemudian berbagai macam, memulai penelitian authorship ini juga terhadap film. Kemudian yang lebih penting di sini sebetulnya adalah kita membuat atau melihat semua film ya dari seorang sutradara yang benar-benar akan kita jadikan subjek dalam penelitian kita untuk bisa kita mendapatkan karakteristik yang sebenarnya. Nah, banyak sekali aspek yang bisa digali dari authorship tersebut, yaitu worldview dari sang sutradara, aspek biografis, kemudian perjalanan atau evolusi karir, proses kerja, dan siapakah yang menjadi anggota dari tim kolaborasi di sana, ya. Nah, studi authorship ini ya ada banyak sekali di sini yang di Indonesia, In the Moon Dances, buku-bukunya tidak banyak sebetulnya ya, anak-anak dalam layar The Moon Dances. Kemudian ada buku lagi yang berjudul Anak-anak dalam layar dari Nugroho oleh Iga Satria Wibawa. Ya, kemudian satu juga artikel 3 film pertama Joko Anwar. Ya, ini juga penelitian memakai model dari author. Ya, beberapa kesimpulan dari kesimpulan authorship ini adalah, misalnya salah satunya adalah all of Gary Nugroho films can be seen as a strategic intervention within the presentation in general in Indonesia and in film in Indonesia in particular. Jadi kesimpulan-kesimpulan ini pada dasarnya adalah mencoba merangkum dari keseluruhan film yang diteliti. Ya, jika sebuah film ini dilakukan jika penelitian authorship secara ideal itu yang dilakukan, yaitu meneliti keseluruhan dari film-film seorang sutradara. Jadi kita harus mengatakan kesimpulan mengenai keseluruhan dari film-film sang sutradara tersebut. Ya. Ini kemudian juga mulai melalui pemaparan 3 film di atas kita bisa melihat 3 konteks masyarakat Indonesia pasca Soeharto. Dia meneliti Janji Joni, kemudian Kala, kemudian Itu Terlarang saat itu. Nah, harapan dan tantangan ya masih diperlukan adanya penelitian, penulisan, dan penerbitan menggunakan pendekatan film authorship ini untuk memperkenalkan visi seorang sutradara dan sutradaranya itu sendiri ke publik. Ya, kajian film Indonesia itu perlu juga melihat realita kerja yang dihadapi oleh para pekerjanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk itu maka pendekatan authorship inilah yang memungkinkan untuk melakukan sebuah studi yang saya katakan sebagai beyond textuality, ya, melihat pada realita yang dihadapi oleh sutradaranya atau pekerja film lainnya. Dan ada juga tantangan terhadap pendekatan authorship ini adalah ketersediaan film-film yang ingin diteliti. Nah, ini merupakan satu masalah yang selalu ada di sini, dan seperti yang saya lakukan ketika saya melakukan penelitian, saya harus berkunjung ke Cinematheque di Jakarta untuk bisa mendapatkan keseluruhan dari film-film Teguh Karya, sutradara yang saya teliti itu. Jadi kemudian ada buku-buku referensi di sini, ya, sebagian saya rasa sudah banyak sekali dipergunakan dalam pengajaran kajian film di Indonesia. Saya pikir ya, seperti Film Art Introduction by David Borwell ini, kemudian The Film Experience by Timothy Carrigan, Critical Introduction, kemudian film authorship. Kalau kita ingin melihat kajian khusus mengenai uraian authorship, saya anjurkan untuk membaca buku Teori Authorship oleh John Cowdy, Science and Meaning in the Cinema by Peter Wollen, dan juga antologi
yang berjudul Oxford Guide to Film Study by John Hill and Pamela Gibson. Nah, artikel klasik juga ada di sini, ya seperti tadi yang sudah saya bilang tadi, yang ditulis oleh François Truffaut dan Andrew Sayres, itu merupakan dua artikel yang memang perlu untuk dibaca. Kemudian juga perlu kita membaca Notes on Author Theory, dan sebagai tinjauan dari the other side, ya dari arah oposisinya, kita perlu juga membaca The Death of the Author maupun Raising Cain. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya presentasikan, saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak Nurul. Baik, terima kasih banyak Pak Gaston Suhadi atas presentasinya. Saya lanjutkan dengan materi kita yang ketiga, materi kita yang terakhir untuk pada hari ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Eki Imanjaya PhD dengan judul Sejarah Film Baru, Riset Berbasis Arsip, dan Sinema Eksploitasi Indonesia Klasik. Kepada Pak Eki, saya persilahkan. Terima kasih, Kak Yuyu. Wah, ini dua jagoan sudah berbicara gitu, dua pendekar. Jadi semoga saya bisa memperkaya ya puzzle gitu ya. Oke. Saya mulai. Jadi judulnya pendekatan sejarah film baru, New Film History atau New Cinema History ya, dan berbasis arsip. Nah, ini penting nih, arsip. Tadi sempat disebut dengan Cinematheek gitu ya dalam kajian film. Untuk memperkaya yang tadi, menambahkan sebenarnya dalam kajian film ada dua. Pertama pendekatan, pertama ontological atau formalis ya. Jadi kalau dalam sastra itu intrinsic element film sebagai teks gitu ya, esensialis, formalis gitu ya. Misalnya semiotik, formalisme dan lain-lain. Genre studies termasuk tuh, walaupun mungkin bisa dimodifikasi lagi, ada berbagai macam perkembangan baru ya. Yang kedua adalah yang saya geluti saat saya lagi S3, yaitu extrinsic element, film sebagai konteks, Jadi mereka melihat dekat ini melihat budaya produksi, budaya film perception gitu ya, film reception, film consumption gitu, kemudian moral panic. Jadi film dan hal-hal di luar film itu sendiri, film dan masyarakat dan lain-lain, film dan budaya, film dan isu sosial gitu ya, macam-macam itu, termasuk di social history dan lain-lain. Dan beda pendekatannya juga ya, wawancara, FGD dan arsip. Nah, pentingnya dari pendekatan sinema baru, sejarah sinema baru ya. Ini ada dua ini. Mereka itu sering membuat kebaruan-kebaruan atau bukan meruntuhkan tapi memperbarui yang ada gitu, memperbarui yang ada. Misalnya gini, film Indonesia pertama kali itu diputar bioskop itu di Kebon Jahe pada tanggal 5 Desember 1900 itu, tapi ada namanya layar tancap. Layar tancap itu lebih tua, kayak misalnya punya Talbot yang diputar di Gambir, gitu ya, sering begitu ya, di Pasar Gambir. Talbot itu siapa? Nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya ada yang namanya Dafna Rupin sama Nadito Vigian melihat. Si Dafna ini orang Belanda ya, jadi dia bisa lihat arsip-arsip Belanda. Ternyata film itu udah hadir ke Indonesia itu hanya beberapa bulan setelah Lumiere Brothers memutar filmnya di Paris gitu. Gitu misalnya, dan dia bisa melacak tuh, mereka berdua ya bisa melacak ini dari mana kemana urutannya gitu ya, karena melewati itu film itu ngikutin entah jalur kapal laut atau kereta api yang waktu itu masih baru gitu. Jadi ke Asia kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Jadi New Cinema History bisa mengkritisi atau menambah, memperkaya sejarah film yang sudah ada dan bisa melihat dari pendekatan lain gitu. Nanti saya kasih tahu, saya menemukan banyak temuan saya di dalam S3 saya misalnya tentang pentingnya film-film eksploitasi atau film-film sampah ya, film-film B gitu ya dalam film Indonesia gitu, kalau kajiannya New Cinema History gitu.
Jadi ini mengkritisi misalnya film bisu pertama, gitu. Film musikal pertama apa? Biasanya kan sering diklaim-klaim ya. Nah, kalau misalnya dengan New Cinema Story kita bisa menggali lagi. Terus juga kenapa, ada apa, mengapa dan bagaimana gitu. Itu bukunya. Nah, di Indonesia salah satunya yang paling awal adalah Pak Tanete Pemasak yang sekarang namanya diabadikan menjadi Piala Kritik Film Terbaik. Sinema pada masa Soekarno dibuat. Ini Pak Tanete waktu diskusi buku sama Pak Mas Enos Kumiragi Dharma. Ini penting nih, mereka they are not considered as important text by conventional critics. Maksudnya apa? Maksudnya dengan pendekatan sinema baru, dengan arsip-arsip itu bisa dikaji banyak gitu ya. Koran kuning dilihat, poster film, gitu-gitulah semua dicek. Jadi sesuatu yang sifatnya di luar film yang disebut parateks. Nanti saya ini lagi. Nah, ini ya tujuan saya. Celebrate the spirit of new film story within my research, particularly regarding collecting, selecting, analyzing the archive. Nah, ini new cinema story itu apa? Kalau menurut Maltby, ini biangnya nih. To consider their circulation and consumption and to examine the cinema as a site of social and cultural exchange. Cinema bisa bioskop, bisa juga film, social and cultural exchange. Jadi ada hal-hal sifatnya sosial atau kultural gitu ya. Dan yang penting lagi adalah fokus ke the cultural dynamic of film production and awareness to the extent to which the style of content and film are determined by the context of the production gitu ya. Nah, ini beda dengan old film history ya. Film history itu pendekatannya film sebagai art form, film sebagai reflection of society. Misalnya apa? Kalau world film history biasanya kita ngelihat ada German expressionism, French New Wave, Italian Neorealism, gitu ya. Itu semua film dianggap sebagai bagian dari art form, bagian dari atau reflection of society biasanya. Jadi gerakan kayak gimana sih neorealisme gitu ya? Oh kayak gini harus ini gitu ya. Nah ini beda. Ini kita melihat di luar film gitu ya. Film dan hubungan dan dinamikanya gitu. Misalnya apakah film itu mempengaruhi masyarakat atau masyarakat mempengaruhi film? Bukan cuma masyarakat sih, kondisi-kondisi budaya, sosial dan lain-lain. Nah ini juga penting nih. Jadi si Schaeffer ini menarik, Eric Schaeffer ini dia bikin judulnya Shocking Daring sejarah film eksploitasi di Amerika. Bagaimana katanya ini? Jadi dia mencari semua arsip, tapi pendekatannya dia ada pertanyaan di kepala dia untuk bertanya kepada arsip-arsip itu gitu ya. Bertanya kepada koran kuning, jadi dia ngelihat, dia ingin mencari pola, ingin mencari tren, ingin mencari anomali. Tahun itu gimana gitu ya. Jadi dia ketika dia baca, pertama ngumpulin, terus kemudian sama dia dianalisa gitu. Dengan cara dia sudah ada frame, di kepala dia sudah ada frame, dia pengen menjawab apa gitu ya. Nah ini saya mengutip almarhum Kunto Wijoyo. Jadi sejarah itu seperti spiral, selalu berulang tapi selalu maju ke depan. Dan bertemu pada arsip, clipping majalah, koran, katalog, poster, komentar di medsos sekarang ya. Di Twitter itu penting tuh bagi sejarah film baru. Mencari tren, pola dan anomali dan parateks. Saya jelaskan. Parateks adalah ini diambil dari itu ya, apa namanya? Ilmu sastra sebenarnya. Atau ekstratek itu adalah hal-hal yang di luar teksnya. Gitu. Misalnya dalam buku, bukan isi bukunya, tapi sampulnya, kata pengantarnya, pendahuluan, materi balik sampul, gitu ya. Terus dalam film misalnya ada, atau TV bisa ada trailer, ada teaser, promosi, poster film, ada wawancara media, ulasan seputar film itu gitu. Dalam DVD misalnya ada, kalau kalian mungkin nggak kenal DVD, misalnya special features, saya kasih satu lagi. Misalnya dalam ini Virgins from Hell, ada tahu bahasa Indonesianya apa? Nanti saya bahas. Ini misalnya ada apa nih? Ada judul-judulnya kan? Ada materi-materinya. Terus ada apa namanya? Di sini ada wawancara di dalamnya, ada segala macam, ada special features ya, ada behind the scene segala macam.
commentary, redubbing, bootlegging, ini langsung jelaskan di sini ya. Oke, bentar. Nah, itu bagian penting bagi dari apa disebut dengan new cinema history atau new film story. Nanti saya kasih contoh S3 saya sendiri. Yang mana? Salah. Oke. Ini ada macam-macam ya. Jadi ini semua ya. Semua pendekatannya film dan di luar film sendiri. Arah teks sangat penting untuk membentuk dan menggiring sebuah opini ke produk tertentu. Misalnya kayak film Segi Bali atau Leak ya. Ada orang Bali sini? Nah, ini disebut The Holy Grail of Asian Cult Cinema. Wow. Jadi dia rebranding. Ini film ini di Indonesia ya film horor biasa, tapi ini film cult loh gitu. Sehingga orang, oh iya film cult ya. Ada eksotisme menjual, itu semua dijual gitu ya. Oke. Tapi dengan segala hormat kepada Cinematheque, ketika kita semua mengolah data, kita ngambil data, nggak otomatis itu adalah kebenaran dengan K besar gitu ya. Karena jadi kesaksian tanpa bohong, seolah-olah kalau kita punya arsip, kita adalah kebenaran. Padahal sih enggak, ini kan sama seperti kajian tekstual, ini adalah analisa, penafsiran gitu, menafsirkan dari kita ngelihat pattern, kita ngelihat itu, terus juga sejauh mana data yang kita ambil gitu ya. Itu juga penting tuh, mencari pola tren dan anomali, membaca menafsirkan data, seperti puzzle gitu ya. Nah, misalnya, saya beberapa kali pernah cerita, misalnya dulu ada yang namanya Kirin van Heren atau Katinka dulu ya, Katinka van Heren, dia bilang bahwa layar tancap itu baru diakui oleh negara di tahun 1983 ketika terbentuknya Perviki, Persatuan Film Keliling Indonesia. Dan penonton film layar tancap yang adalah di desa-desa, karena harus 5 km dari bioskop terdekat gitu ya, macam-macam lah layar tancap itu. Nah itu dianggap masyarakat kelas 2 karena harus ini macam-macam. Tapi ketuan saya beda. Sejak tahun 1970-an layar tancap itu sudah sangat penting gitu. Sebelum Perviki terbentuk gitu ya, sudah sangat penting dengan melihat dari berbagai macam arsip-arsip, koran, majalah, terus juga katalog-katalog festival film, katalog buku-bukunya dari Perviki itu sendiri dan lain-lain. Itu justru menunjukkan sebaliknya bahwa dari tahun 70-an sebelum Perviki itu layar tancap sudah dijadikan alat, satu, kampanye Golkar, kedua, kalau ada acara, kalau ada bumi segala macam, militer datang ke sana dengan membawa layar tancap. Dan justru karena penonton layar tancap yang ada orang-orang kampung yang masih buta huruf waktu itu ya, belum ada listrik, belum ada ini, penting bagi Golkar karena untuk memenangkan pemilu gitu ya, untuk merempuh sebagai vote getter itu penting gitu. Jadi itu ada dua hal yang berseberangan gitu ya, dua hal berseberangan. Jadi tidak berarti dengan membaca dengan ada arsip otomatis kita bisa mencari kebenaran. Ada K kecil gitu, K-nya kecil lah menurut temuan saya gitu, karena kan teori selalu itu ya, kayak Thomas Kuhn ya, paradigma, ada teori besar, lalu ada anomali-anomali, terus anomalinya makin besar, kemudian jadi paradigma baru. Selalu begitu, ilmu pengetahuan selalu berjalan. Nah, misalnya gini, saya melakukan archive visit istilahnya, terus saya mencari 1.200 files, kita 1.200 dan 630 foto, di macam-macam, ada di Cinematheque, ada di ini gitu ya. Terus saya analyze. Jadi secara lihatnya adalah saya melihat dokumen-dokumen itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset saya. Terus saya melihatnya based on satu key term gitu ya. Saya misalnya tentang film-film yang kontroversi, film-film yang apa gitu ya. Terus saya kasih limit timeline gitu. 79 sampai 95. Karena 79 adalah film pertamanya Beri Prima, primitif itu laku dijual ikan gitu ya. Dan kemudian itu adalah film cult Indonesia pertama. Nanti saya jelas-jelasin. Sampai tahun 95 ketika itu. Karena setelah itu kan kemudian film agak kolaps ya, karena ada TV, ada apa segala macam. Akhirnya ini saya ada kata kerjanya, ada kata keywordnya gitu ya, kata kunci layar tancap, proyek kata prosar.
Itu PPPC adalah kelompok kerja tetap pemasaran film Indonesia di luar negeri. FFI, Dewan Film Nasional, BSF, Badan Sensor Film, dulu namanya Badan Sensor Film, bukan Lembaga Sensor Film. Terus saya cari yang kontroversi gitu ya. Terus saya terus saya juga ke blogger fansnya ini. Jadi bentar, sebelum kesini saya kesini dulu deh. Ini contohnya. Ketika tahun 2007 saya ke Belanda karena kuliah S2, tiba-tiba saya menemukan Mystic in Bali. Mystic in Bali ini ya, ini penting. Apaan tuh gitu ya? Kok film Indonesia kok jadi begini, jadi keren begini gitu ya? Terus ternyata saya menemukan banyak, terutama Joko Anwar sih yang meracuni saya dengan film-film. Ini banyak sih, ini Jaka Sembung lah apa segala macam. Nah, tapi kok film-film itu film-film zaman Orde Baru yang penuh, tapi film Orde Baru dikenal dengan penuh dengan sensor, penuh dengan ketat gitu ya, untuk misalnya untuk jadi saudara harus berapa tahun jadi asisten saudara dan lain-lain. Penuh ada sistem magang segala macam. Tapi kok film-film yang berada di luar negeri 20 tahun kemudian itu film-film sampah yang selalu di itu ya. Karena Orde Baru punya sendiri yang namanya ada kultural edukatif, mencari wajah Indonesia yang sebenarnya. Terus ada namanya pagar budaya untuk layar tancap gitu ya. Tapi kok sebaliknya film-filmnya yang dijual yang beredar di luar negeri bukan film nasional versi Orde Baru gitu. Terus kenapa banyak banget ternyata saya lihat banyak banget film-film yang sifatnya penuh dengan kekerasan, penuh dengan adegan-adegan sensual gitu-gitu yang dalam sensor nggak boleh harusnya, tapi kenapa banyak? Ada apa yang terjadi gitu ya. Terus ternyata nih lagi discovery. Di saat yang sama 20 tahun kemudian tahun 2007 itu ada penemuan besar-besaran, penemuan kembali tentang Indonesia cinema yang di luar negeri gitu. Nah, ini kenapa nih? Film ini kan nggak dianggap penting di Indonesia. Di luar negeri juga nggak penting, tapi kenapa beredar gitu ya? Ini film-film contohnya nih. Ini tahu judulnya apa? Ini Jaka Sembung. Devil's World tentu saja, Golok Setan gitu ya. Wings of Black Magic ya, Ratu Hitam. Ini ada namanya Hellhole. Hellhole itu kawin kontrak. Ini lagi Terminator Pembalasan Ratu gitu ya. Ini Mystic in Bali versi Jepang. Ini Pengabdi Setan versi Jepang. Ini banyak sekali. Nah, waktu ini banyak. Nah, ini pertanyaan saya. Oh, kenapa film-film tahun 80-an, 90-an beredar lagi di luar negeri, dan itu film-film yang dianggap sampah gitu, yang selalu dihina-dina, yang selalu dicaci maki, merusak moral, itu justru itu filmnya gitu yang beredar gitu ya. Nah, terus kenapa nggak film Indonesia versi mereka gitu, saya sudah ngomongnya. Terus kenapa, ini tadi pertanyaan saya ya. Nah, kemudian saya cari-cari ini Benjamin Dispos, Sabtu 7 Oktober 89, Wita Buana gitu ya, perkembangan film konsisten dengan budaya. Jadi enaknya kalau di Cinematheque Indonesia atau mungkin itu ya institusi film gitu ya, itu sudah jelas tentang film. Dan saya balik sini lagi sebentar. Nah, ini sudah jelas Cinematheque, bahkan ada librariannya. Ada bundelnya, bisa misalnya film Varia tahun sekian sampai sekian gitu. Terus ada yang FFI, dewan ini gitu ya. Tapi kalau kepustakaan yang lebih sifatnya umum, kita bisa juga lihat di Tempo sama Kompas itu kan ada itu. Itu kita bisa lihat ketika saya judulnya ada Tempo tahun 89 judulnya Astagfirullah Film Indonesia, gambarnya paha terus disilet. Itu tentang dari Terminator itu setelah 8 hari di withdrawn gitu ya, setelah di bioskop terus ditarik kembali gitu ya. Itu menjelaskan tentang betapa filthy, betapa menjijikannya film Indonesia gitu ya. Jadi bukan pornonya yang kami permasalahkan kalau kata Hasan Anwar, Salim Said dan lain-lain, tapi filthiness-nya gitu, tapi menjijikan gitu. Nah, ketika di majalah Tempo itu saya melihat, ketika saya buka, ada berita lain di situ. Gitu. Ada berita lain yang konteksnya apa? Waktu itu ada tulisannya
subjudulnya adalah Mekah dibom. Wah gitu.